Halo semua, kami dari kelompok 5 pada saat ini akan memaparkan materi kami yaitu uji beda parametrik. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu izinkan kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Syamita Tandam. Perkenalkan, nama saya Gracia Sihombing. Perkenalkan, nama saya Elsa Rasang. Perkenalkan, nama saya Irfan Lumansi. Dan saya Jonathan Momwaya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hipotesis adalah pernyataan yang beralasan dan harus diterima atau tidak beralasan sehingga harus ditolak. Hipotesis dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Secara statistik, hipotesis yang bersifat kualitatif merupakan hipotesis yang tidak dapat diuji, sedangkan hipotesis yang bersifat kuantitatif merupakan hipotesis yang dapat diuji. Teknik statistik inversial yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ada dua macam, yaitu yang pertama, statistik parametrik, dan yang kedua, statistik non-parametrik. Keduanya bekerja dengan data sampel dan pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk interval dan ratio. Dilandasi beberapa persyaratan tertentu, misalnya data variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal dan tidak dilandasi persyaratan data harus berdistribusi normal. Beberapa teknik statistik parametrik yang akan dibahas dalam bab ini meliputi uji paired sample t-test, independent sample t-test, dan ANOVA. Selanjutnya B, pengujian paired simple t-test. Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis beda dua rata-rata simpel untuk data yang berbentuk interval atau rasio adalah t-test. Untuk menghitung t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis beda rata-rata dua sampel yang berkorelasi dapat menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Varians data sampel dapat dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan deviasi standar sampel dapat dirumuskan sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Statistik parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan antar variabel dalam kaitannya untuk menghitung nilai R atau korelasi antara dua sampel. Dalam pokok bahasan di bab ini adalah korelasi product moment. Teknik korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus koefisien korelasi yang digunakan sampel diberi simbol R adalah sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Contoh soal, seorang peneliti akan melakukan penelitian perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah diberi training dengan data sebagai berikut. Tarif nyata yang digunakan adalah 5%. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah diberi training. HA terdapat perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah diberi training. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Menggunakan taraf nyata yaitu 5%. Langkah yang ketiga kriteria keputusan. Berikut adalah daerah terima H0 dan HA. Titik kritis yaitu T, taraf nyata titik koma D kali F sama dengan 5% titik koma 28 dapat dilihat pada tabel distribusi T, hasilnya adalah 1,701. D kali F sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 sama dengan 15 tambah 15 kurang 2 sama dengan 28. Langkah yang keempat yaitu menghitung nilai statistik uji, menghitung varians dan deviasi standar sekelompok data seperti pada tabel berikut ini, dan menggunakan rumus seperti ini, dan dengan keterangan seperti ini. Selanjutnya yaitu nilai dari rata-rata sampel X yaitu sebagai berikut.
Dan hasil akhir yang pertama yaitu 62 dan rumus untuk berikutnya yaitu sebagai berikut dan hasilnya yaitu 80. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang nilai rata-rata sampel dibagi N dikurang 1 sama dengan S1 pangkat 2 sama dengan 1290 per 15 dikurang 1 sama dengan 92,14. S1 pangkat 2 sama dengan 800 per 15 kurang 1 sama dengan 57,14. Dan rumus berikutnya yaitu S sama dengan akar sigma X1 dikurang X rata-rata sampel pangkat 2 per N kurang 1. S1 sama dengan akar 92,14 sama dengan 9,60. S1 sama dengan akar 57,14 sama dengan 7,60. Selanjutnya terdapat data pada tabel berikut ini dengan menggunakan rumus seperti ini dan keterangan yaitu seperti ini. Jadi ada korelasi positif sebesar 0,8367 penjualan sebelum dan sesudah diberi training. Berikut adalah rumus yang digunakan dan berikut adalah langkah-langkahnya. Dengan nilai akhir yaitu minus 13,14. Besarnya nilai T sama dengan minus 13,14. Terletak di daerah penerimaan HA yaitu minus 1,701. Sehingga kita menolak H0 atau karena besarnya nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau minus 13,14 lebih kecil dari minus 1,701 maka HA diterima. Berikutnya yaitu langkah yang kelima yaitu simpulan. HA diterima artinya terdapat perbedaan tingkat penjualan sebelum dan sesudah diberi training. Pengujian independen sampel TTS. Uji hipotesis beda dua rata-rata populasi digunakan untuk menguji hipotesis perbedaan nilai min 1 dikurang nilai min 2. Di antara dua rata-rata populasi nilai min 1 dan nilai min 2 yang didasarkan pada sampel random independen dari observasi nilai min 1 dan nilai min 2. Asumsi yang digunakan dalam uji hipotesis dua rata-rata populasi adalah sampel diambil secara random dan independen, serta dipilih dari dua populasi dan N1 lebih dari 30 dan N2 lebih dari 30. Langkah-langkah pengujian hipotesis untuk beda dua rata-rata populasi sama dengan langkah pengujian hipotesis satu rata-rata. Perbedaannya terdapat pada pembuatan hipotesis H0 dan HA, serta rumus statistik uji terdapat tiga alternatif untuk pembuatan hipotesisnya yaitu yang pertama pengujian dua arah. H0 dibagi nilai min 1 sama dengan nilai min 2. HA dibagi nilai min 1 tidak sama dengan nilai min 2. Yang kedua pengujian satu arah sebelah kiri. H0 dibagi nilai min 1 lebih dari sama dengan nilai min 2. HA dibagi nilai min 1 kurang dari nilai min 2. Yang ketiga pengujian satu arah sebelah kanan. H0 dibagi nilai min 1 kurang dari sama dengan nilai min 2. HA dibagi nilai min 1 lebih dari nilai min 2. Rumus untuk menghitung uji statistik Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dikurangi D0 per deviasi standar dikali X rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dikurangi D0 per akar dari deviasi standar populasi 1 pangkat 2 per jumlah anggota sampel 1 ditambah deviasi standar 2 pangkat 2 per jumlah anggota sampel 2. Contohnya yaitu seorang peneliti menyatakan pendapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara gaji bulanan di Rumah Sakit Sentosa dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Hasil pengambilan sampel dari 50 karyawan perusahaan Sentosa dan 50 karyawan Harapan Kita diperoleh hasil berikut. Yang pertama, gaji rata-rata karyawan Rumah Sakit Sentosa sebesar Rp920.000 dengan deviasi standar Rp30.000. Yang kedua, gaji rata-rata karyawan Rumah Sakit Harapan Kita adalah Rp890.000 dengan deviasi standar Rp400.000. Menggunakan taraf nyata sebesar 5%, kita ingin membuktikan pernyataan
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji karyawan Rumah Sakit Sentosa dengan gaji karyawan Rumah Sakit Harapan Kita. Penyelesaian, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Yang pertama, H0, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji karyawan Rumah Sakit Sentosa dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Yang kedua, HA, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji karyawan Rumah Sakit Sentosa dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Keterangan, yang pertama, rata-rata sampel gaji karyawan Rumah Sakit Sentosa. Yang kedua, rata-rata sampel gaji karyawan Rumah Sakit Harapan Kita. Langkah yang kedua, penentuan taraf signifikansi menggunakan taraf nyata yaitu 5%, pengujian 2 arah. Langkah yang ketiga, kriteria keputusan. Daerah penerimaan H0 adalah minus 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. Daerah penolakan, Z lebih besar dari Z taraf nyata per 2 atau Z lebih kecil dari Z taraf nyata per 2. Langkah keempat, menghitung nilai uji statistik. Berikut adalah rumusnya, yaitu Z sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dikurangi D0 per akar dari deviasi standar populasi 1 pangkat 2 per jumlah anggota sampel 1 ditambah deviasi standar populasi 2 pangkat 2 per jumlah anggota sampel 2. Nilai Z sama dengan 0,53 terletak di daerah penerimaan H0, yaitu min 1,96 kurang dari 0,53 kurang dari 1,96, sehingga kita tidak dapat menolak H0 atau karena nilai statistik uji Z sebesar 0,53 lebih besar dari nilai Z table yaitu minus 1,96 dan lebih kecil dari 1,96, maka H0 diterima. Nilai Z sama dengan 0,53 terletak di daerah penerimaan H0, yaitu min 1,96 kurang dari 0,53 kurang dari 1,96, sehingga kita tidak dapat menolak H0 atau karena nilai statistik uji Z sebesar 0,53 lebih besar dari nilai Z table yaitu minus 1,96 dan lebih kecil dari 1,96, maka H0 diterima. Langkah yang kelima yaitu simpulan. H0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara gaji karyawan Rumah Sakit Sentosa dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Yang keempat yaitu pengujian ANOVA. Analisis varians klasifikasi tunggal atau ANOVA satu jalan one way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri dari satu kategori. Langkah-langkah pengujian one way ANOVA adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan H0 dan HA. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan di antara rata-rata beberapa populasi, sedangkan HA terdapat perbedaan dengan rata-rata populasi lainnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan daerah penerimaan H0 dan HA. Pengujian hipotesis metode ANOVA menggunakan distribusi F. Karakteristik distribusi F yaitu yang pertama kontinu, bersifat nol atau positif, distribusi menceng ke kanan, dan tidak pernah memotong sumbu data. Berikut ini adalah gambar yang merupakan daerah penerimaan H0 dan HA. Titik kritis dapat dicari pada tabel F. Titik kritis ditentukan oleh yang pertama itu taraf nyata, dan yang kedua itu derajat bebas atau degree of freedom atau disingkat DF. Taraf nyata atau level of significance menunjukkan besarnya kemungkinan penerimaan H. Besarnya taraf nyata ditentukan oleh peneliti berkisar antara 25% sampai 0,1%. Namun pada umumnya banyak peneliti yang menggunakan 5%. Selanjutnya degree of freedom atau DF yang terdiri dari A. numerator yaitu sama dengan K kurang 1, B. denominator yaitu K kali N kurang 1. K itu sama dengan jumlah kolom dan N itu adalah jumlah elemen tiap kolom. Langkah yang ketiga itu menentukan nilai statistik uji. Nilai statistik uji atau F ratio atau F test dihitung menggunakan rumus F sama dengan rasio sama dengan variance between sample dibagi variance within sample sama dengan explained variation per residual variation.
F rasio dihitung dengan menggunakan tabel ANOVA sebagai berikut. Langkah 4 yaitu membandingkan nilai F rasio dengan daerah penerimaan H0 dan HA. H0 diterima bila F rasio lebih kecil dari titik kritis dan H0 ditolak bila F rasio lebih besar dari titik kritis. Langkah yang kelima itu simpulan. Apabila H0 diterima, artinya kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan di antara rata-rata beberapa populasi. Apabila HA ditolak, artinya kita menolak hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dengan rata-rata populasi lain. Contoh soal, seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan penjualan sales yang berpendidikan SMP, SMA, dan S1. Untuk penelitian ini diambil sampel sebagai berikut. Kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama itu menentukan H0 dan H. H0 tidak terdapat perbedaan tingkat penilaian penjualan berdasarkan pendidikan. Sedangkan HA terdapat perbedaan tingkat penjualan berdasarkan pendidikan. Langkah kedua itu menentukan daerah penerimaan H0 dan HA yang ditampilkan di gambar berikut. Titik kritis dapat dicari pada tabel F. Titik kritis ditentukan oleh satu taraf nyata yaitu 5%. Yang kedua derajat bebas atau degree of freedom atau yang disingkat DF. Degree of freedom atau derajat bebas terdiri dari A numerator yaitu K kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 yaitu 2. Yang B denominator K dikali N kurang 1 yaitu 3 kali 5 kurang 1 dan jumlahnya itu 12. Nilai F 5%, 2, 12 dapat ditemukan pada tabel distribusi F yang berjumlah 3,89 yang berarti daerah penerimaan H0 adalah F 3,89 dan daerah penerimaan HA adalah F 3,89. Langkah yang ketiga menentukan nilai statistik uji. Nilai statistik uji atau F-test atau F rasio dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan 49 ditambah 56 tambah 51 per 3 sama dengan 156 per 3 sama dengan 52. Selanjutnya menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan 5 kali 40 kurang 52 pangkat 2 ditambah 56 kurang 52 pangkat 2 ditambah 51 kurang 52 pangkat 2. Hasilnya yaitu 5 kali 9 tambah 36 tambah 1 sama dengan 230. Selanjutnya menggunakan rumus sebagai berikut sehingga mendapat nilai akhir yaitu 94. Berikut ini adalah tabel ANOVA untuk observasi. Langkah yang keempat yaitu membandingkan nilai F rasio dengan daerah penerimaan H0 dan HA. Hasil perhitungan di atas menunjukkan F rasio sama dengan 14,69. Sedangkan titik kritis sama dengan 3,80. Karena F rasio 14,69 lebih besar dari titik kritis 3,89, maka H0 ditolak. Langkah yang kelima itu simpulan. H0 ditolak artinya kita menolak pernyataan tidak terdapat perbedaan tingkat penjualan berdasarkan pendidikan dan menerima pernyataan HA yaitu terdapat perbedaan tingkat penjualan berdasarkan pendidikan. Nama saya Jovani Lumansik. Tim saya sebagai berikut. Baju hijau. 1, 2, 3. Bicara. Selanjutnya B pujian. Yang pertama yaitu